Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini dari HKBP Batam. Hari ini Selasa 14 Desember 2021. Kita akan memuji Tuhan lebih dulu. Mari kita bernyanyi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang senantiasa setia menyertai memelihara hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami, menolong kami Tuhan untuk memahami dan menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh belajar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini sebagai renungan bagi kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 1. Begini firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ya, di dalam khotbah-khotbah kita diingatkan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ia datang untuk menghukum dunia. Kedatangannya disebutkan seperti kedatangan seorang pencuri di tengah malam, yang artinya dia akan datang secara tiba-tiba. Ia datang dengan tidak memberitahukan kapan jamnya ia akan datang, dan seorang pun memang tidak akan tahu kapan si pencuri akan datang memasuki rumah. Saudara-saudara, meskipun dikatakan bahwa kedatangannya itu tiba-tiba, tidak ada yang tahu kapan waktunya akan tiba, bulannya, harinya, tahunnya, namun sebenarnya
pemberitahuan tentang kedatangannya itu begitu jelas disampaikan oleh firman Tuhan. Bahwa tanda-tanda kedatangannya menjelang kedatangan Kristus kedua kali itu jelas sekali disampaikan di dalam Alkitab. Supaya setiap orang benar-benar mempersiapkan diri akan kedatangannya kapanpun itu akan terjadi. Dan Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk mengingatkan manusia tentang kedatangannya melalui para nabi-nabi agar tidak seorang pun dari manusia, dari orang-orang percaya yang ketika waktunya akan tiba mereka kedapatan sedang terlena, sedang tidak bersiap diri. Sama halnya seperti kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini dalam kelahirannya, peristiwa kelahirannya. Peristiwa kelahiran itu juga diawali dengan sebuah persiapan jalan, pemberitahuan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yang digambarkan seperti suara yang berseru-seru di padang gurun. Yang menyuarakan sebuah pertobatan agar semua orang-orang hidup dalam pertobatan. Pertobatan sebagai sebuah persiapan, penyambutan akan kedatangan juru selamat. Sehingga artinya ketika orang mau menerima keselamatan itu, maka dia harus mau meninggalkan kejahatannya sebagai bentuk kesediaan hati untuk menerima keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa Advent ini kita juga kembali diingatkan untuk terus mengingat dan mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan itu adalah sebagai hari penghakiman. Kita mendengar begitu banyak ya suara-suara para hamba Tuhan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Terus menerus mengingatkan kita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Supaya kita mempersiapkan jalan, mempersiapkan hidup kita. Agar ketika waktunya tiba, kita akan mendapatkan sukacita. Supaya jangan seorang pun pada waktunya tiba, kita akan masuk ke dalam ratap tangis. Sebab ada dua kemungkinan Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang akan terjadi dalam kehidupan manusia ketika hari itu tiba. Orang-orang percaya akan menyambut kedatangannya dengan sukacita. Tetapi orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya, yang hidup terlena di tengah-tengah dunia yang gelap ini, maka dia akan masuk ke dalam sebuah penderitaan baru, hukuman di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, mereka yang hidup mempersiapkan diri adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehendak Tuhan. Mereka orang-orang yang memiliki persiapan diri adalah orang-orang yang memang terus-menerus menggantungkan hidupnya terhadap Tuhan. Yang tidak mau pernah terlepas hidupnya dari Tuhan. Dan sementara mereka-mereka yang tidak mempersiapkan diri adalah orang-orang yang lebih memilih untuk menikmati dunia ini. Terlena dengan segala kenikmatan dunia ini. Dan melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah, semua yang terus-menerus diingatkan kepada kita, terlebih di masa-masa Advent ini, kita terus-menerus diingatkan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, semua itu adalah sebuah kebenaran. Itu bukan sebuah berita bohong yang hanya disampaikan untuk sekedar menakut-nakuti kita supaya kita tidak melakukan hidup yang jahat. Tetapi itu adalah sebuah kebenaran di mana benar Dia akan datang pada waktunya. Dia akan datang
untuk menghakimi, memberikan sukacita bagi yang mempersiapkan diri, dan hukuman bagi mereka-mereka yang mengabaikannya, yang terlena. Dan cepat atau lambat, pasti semua itu akan terjadi. Oleh karena itu, mari jangan pernah menganggap sepele, menganggap sepi semua peringatan-peringatan tentang kedatangannya yang kedua kali, yang selalu kita dengarkan dalam banyak kesempatan. Apakah dalam khotbah-khotbah di minggu, dalam ibadah, dalam renungan harian ini, atau di kesempatan lainnya. Mari saudara-saudara sekalian, mulailah untuk merenungkannya, memikirkannya, bahwa hidup yang saat ini masih diberikan untuk kita jalani, kita nikmati. Ini adalah sebuah kesempatan untuk mempersiapkan diri. Hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Mempersiapkan diri untuk menjadikan hidup kita ini berguna seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu mari berhentilah melakukan dosa. Mari berhentilah hidup di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Mari berhentilah untuk mengejar kesia-siaan. Mulailah memikirkan hal-hal yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan sorgawi. Berhentilah untuk hidup dalam kejahatan. Mari belajarlah hidup di dalam kesucian seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada waktunya dia datang, dia akan menemui kita hidup di dalam kekudusan dengan tidak bercela. Kita hidup berkenan di hadapannya dan kita menjadi orang-orang yang boleh menerima sukacita yang kekal itu. Karena kita didapatinya tengah mempersiapkan diri. Jangan pernah menolak, jangan pernah mengabaikannya, jangan pernah mengeraskan hati kita. Tetapi mari Minggu Advent ini benar-benar mengingatkan kita semua, terimalah dia. Syukurilah kalau kita masih terus diingatkan, masih mendengarkan firman Tuhan yang terus-menerus mengajak kita untuk kembali kepadanya, untuk hidup benar di jalannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Supaya kami belajar Tuhan untuk percaya pada hari kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menghakimi dunia ini. Supaya kami belajar mau untuk mempersiapkan diri kami. Hidup benar dan kudus di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menganggap sepi, menganggap sepele setiap peringatan-peringatan Tuhan yang kami terima, yang kami dengarkan. Tetapi biarlah saat ini firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan-Mu, membuat kami Tuhan belajar untuk lebih lagi Tuhan menantikan Engkau dengan sungguh-sungguh. Tolong kami untuk berhenti dari setiap dosa kejahatan yang selama ini kami nikmati. Tolong kami Bapa untuk belajar hidup memelihara kekudusan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada waktunya Engkau datang, Engkau menemui hidup kami di dalam sebuah kesiapsiagaan. Terima kasih, berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah Engkau menjamah hati semua anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini. Tuhan, biarlah hati kami ini benar-benar Tuhan kami berikan kepadamu. Dan hidup kami ini benar-benar kami pakai Tuhan untuk melakukan apa yang benar di hadapan. Terima kasih. Berkati setiap kami Bapa menikmati masa-masa Advent ini dengan penuh perenungan. Sehingga lewat firman yang selalu menyapa kami akan menunjukkan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami. Berkati kami dalam setiap harapan-harapan kami. Berkati kami Bapa dalam sepanjang hari ini mengerjakan semua pekerjaan kami. Biar kami boleh mengandalkan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menjalani masa-masa Advent kita dengan sebuah persiapan diri kita hidup
seturut dengan kehendak Tuhan, kita juga terus menjaga kesehatan kita supaya kita lebih bersukacita. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sampai jumpa.